Belakangan ini kamu sering mendengar bahwa tahun 2023 diprediksi akan terjadi resesi ekonomi. Tapi, apa ya yang dimaksud dengan resesi itu sendiri? Resesi adalah keadaan di mana kondisi perekonomian suatu negara memburuk yang ditandai dengan menurunnya produk domestik bruto atau PDB selama 2 kuartal berturut-turut. Hal ini akan berdampak pada melemahnya perekonomian. Resesi salah satunya disebabkan karena harga komoditas pangan dan inflasi yang terus meningkat. Sementara ini, beberapa negara di Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Italia dilaporkan telah mengalami inflasi yang tinggi. Untuk menangani hal tersebut, pemerintah Amerika Serikat, Bank Dunia, dan Eropa membuat kebijakan untuk menaikkan suku bunga. Lalu, apa ya dampak resesi bagi kita? Tentunya, resesi akan berdampak bagi beberapa kalangan. Bagi pemerintah, resesi menyebabkan angka pengangguran semakin meningkat karena banyak sektor bisnis yang melakukan layoff. Lalu, utang negara akan meningkat, pendapatan pajak dan non-pajak rendah, serta adanya tuntutan untuk melakukan pembangunan di sektor pemerintahan. Hal ini akan mengakibatkan defisit dalam anggaran. Bagi sektor bisnis, resesi menyebabkan pelanggan membuat prioritas dan mengurangi pengeluaran yang berlebihan. Jika ini terjadi, penjualan pada bisnis akan mengalami penurunan dan terancam bangkrut. Untuk mengatasinya, sektor bisnis akan mulai memotong biaya operasional dan menutup area bisnis yang kurang menguntungkan. Dampaknya, budget channel pemasaran atau marketing juga harus dikurangi dengan cara memilih channel dengan Customer Acquisition Cost atau CAC atau biaya akuisisi yang rendah. Lalu, apa yang harus dilakukan pemilik bisnis dalam resesi untuk mempertahankan bisnisnya? Pertama, utamakan retensi customer yang loyal dengan memprioritaskan customer experience. Pada kondisi di mana status perekonomian tidak stabil, strategi dengan tujuan jangka panjang akan semakin diprioritaskan. Pelanggan akan lebih mindful terhadap pengeluaran mereka dan cenderung mencari produk yang bisa dinikmati untuk jangka panjang. Hasil riset Salesforce Research dalam laporannya yang berjudul State of the Connected Customer menunjukkan bahwa 88% pelanggan mengatakan pengalaman yang diberikan oleh sebuah brand atau perusahaan sama pentingnya dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Jika pelanggan puas dengan pengalaman sebuah brand yang ditawarkan, maka ada peluang nih untuk meningkatkan pendapatan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Kedua, alokasikan budget marketing dengan baik. Nah, dalam resesi ini, bisnis akan lebih berhati-hati dalam mengalokasikan biaya, terutama untuk channel marketing. Alokasi biaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek, mana yang penting dan mana yang sebaiknya dikurangi. Di sisi lain, marketing menjadi hal yang harus tetap diutamakan nih demi membangun brand menjadi lebih baik dan juga membangun kepercayaan bersama pelanggan. Dalam artikel yang berjudul How to Market in a Downturn, Harvard Business Review menjelaskan kalau marketing tetap memiliki peran penting meski dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Yang ketiga, prioritaskan hasil untuk jangka panjang. Analisa yang dilakukan Harvard Business Review terhadap lebih dari 5.000 perusahaan di tahun 2019 menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang berhasil melewati masa ketidakstabilan ekonomi memiliki karakteristik yang sama. Mereka mempunyai perspektif untuk selalu mencapai hasil yang bisa dinikmati dalam jangka panjang. Dari ketiga poin tersebut, dapat disimpulkan bahwa kunci mempertahankan bisnis dalam masa ekonomi yang tidak pasti adalah mempunyai perspektif untuk jangka panjang. Lalu, marketing juga tetap penting nih untuk dilakukan sebagai bentuk upaya menjangkau pasar yang lebih luas. Digital marketing bisa menjadi pilihan untuk dioptimalkan di masa resesi loh. Menurut Muhammad Arif, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, kini ada sekitar 77% orang Indonesia yang menggunakan internet. Spesifiknya sebanyak 219
10 juta pengguna. Media online menjadi opsi karena dapat menjangkau banyak orang sekaligus dan biaya yang cukup efektif. Contoh channel marketing yang bisa dimaksimalkan secara digital, yang pertama, social media. Yang kedua, email marketing. Yang ketiga, organic search atau SEO. Yang keempat, paid search atau SEM. Yang kelima, pay per click atau PPC. Pertanyaannya, dari pilihan tersebut, channel digital marketing mana sih yang paling efektif untuk dioptimalkan dalam masa ekonomi yang tidak stabil ini? Jawabannya, SEO atau Search Engine Optimization adalah strategi optimasi konten dan situs untuk meningkatkan visibilitasnya di peringkat teratas halaman dari mesin pencarian atau SERP. Oke, SEO merupakan strategi meningkatkan awareness yang dilakukan secara organik. SEO bisa menjadi pilihan terbaik untuk diimplementasikan ketika masa resesi. Kenapa demikian? Banyak orang melakukan organic search. Menurut data dari Think with Google, 3 dari 4 pengguna seluler atau handphone beralih ke pencarian terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari data Think with Google juga menunjukkan bahwa sebanyak 78% pelanggan lebih banyak menghabiskan waktu dalam riset produk atau brand secara online dibandingkan ke tokonya langsung loh. Hal ini membuktikan bahwa organic search banyak dipakai oleh pelanggan sehingga kemungkinannya cukup besar nih untuk suatu bisnis mudah ditemukan lewat mesin pencarian secara organik. Biaya akuisisi yang hemat pada masa ekonomi yang tidak stabil tentunya adalah biaya dalam perusahaan yang harus dialokasikan ke sektor yang lebih efektif untuk dioptimasi. Salah satu pertimbangannya adalah dengan memilih channel marketing dengan Customer Acquisition Cost atau CAC yang paling efektif. SEO bekerja secara organik ketika situs telah dioptimasi, dengan dibantu oleh proses crawling dan juga indexing dari mesin pencarian seperti Google. Konten yang mudah diimplementasikan dengan SEO akan mudah juga nih muncul di halaman pencarian. Berbeda dengan Search Engine Marketing atau SEM yang mengharuskan pemilik situs untuk membayar agar situs tampil di halaman hasil pencarian. Jika pembayaran dihentikan, maka iklan yang ditayangkan juga akan dihentikan dan otomatis tidak akan mendatangkan traffic dong. Nah, dengan SEO, kamu tidak perlu membayar terus-menerus untuk mendatangkan traffic. SEO merupakan strategi untuk jangka panjang yang berarti secara tidak langsung kamu melakukan investasi marketing yang bisa berdampak baik untuk bisnis kamu ke depannya. Dari sebuah polling yang dilakukan oleh Search Engine Journal, sebanyak 49% orang yang berkecimpung di dunia marketing beropini kalau pencarian organik memiliki ROI terbaik di antara channel marketing lainnya. Lalu, dalam surveinya bersama e-consultancy, Lumar melaporkan kalau sebanyak 89% pemimpin di marketing merasa pencarian organik akan meningkatkan pendapatan untuk kedepannya. Walaupun memerlukan waktu untuk mencapai hasil yang efektif, SEO yang mempunyai strategi jangka panjang dapat dikatakan sebuah investasi yang hemat karena tidak perlu mengeluarkan biaya secara terus-menerus dan dapat menjangkau user sesuai dengan kata kunci yang ditargetkan untuk meningkatkan konversi. Konsistensi dalam membuat artikel yang berkualitas dan menyediakan pengalaman yang terbaik bagi pengguna menjadi kunci keberhasilan SEO itu sendiri. Resesi bukan menjadi penghalang untuk terus berkembang. Dengan pemilihan strategi yang tepat, bisnis Anda mampu bertahan dan bahkan jauh lebih berkembang. SEO sebagai strategi meningkatkan visibilitas suatu website di mesin pencarian secara organik dapat membantu bisnis Anda untuk melewati kondisi perekonomian yang tidak stabil. Dengan SEO, Anda dapat menghemat biaya akuisisi dan mengalokasikan budget lebih baik. SEO akan tetap relevan loh jika diimplementasikan ketika masa krisis sudah berlalu.
Jadi, SEO dapat mengantar bisnis Anda mencapai pelanggan baru secara luas, sekaligus memberikan pengalaman yang terbaik.